Menurut lughah, miskin itu tunduk, fakir itu butuh. Jadi di sini dijelaskan bahwa maksud hadis Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, itu maksudnya begini, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan khusyuk, matikanlah aku dalam keadaan tawadhu dan khusyuk, kumpulkanlah aku besok dengan rombongan orang yang tawadhu dan khusyuk. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, mudah-mudahan Allah meridainya. Allahumma ahyini miskinan, iki doane angel ini. Ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa tawaffani miskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyuni ghadan fi zumratil masakina, kumpulkanlah aku besok di rombongan orang-orang miskin. Wa inna ashqal ashqiyai, dan sesungguhnya orang yang paling celaka adalah man ijtama'a alaihi, yaitu orang yang berkumpul atasnya faqrud dunya, fakir tentang dunia, wa adzabul akhirati, dan disiksa di akhirat. Rawahul Hakimu, diriwayatkan Imam Hakim, haditsun sahihun, hadis sahih. Hadis ini jarang sekali dibaca, diucapkan oleh imam sholat. Ibu-ibu, ini ada doa dari Rasulullah. Doanya begini, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, kumpulkanlah aku dengan golongan orang-orang miskin. Ngapunten, setahu ibu-ibu, bapak-bapak, apakah Aba Ali, Aba Aziz, Pak Rafi'i pernah dongong ini Pak? Tidak berani ya? Tidak berani, saya sendiri nggak berani kok. Gini, perlu dijelaskan Pak, ya, karena hadis ini kalau tidak dijelaskan itu agak bertentangan. Mosok wong Islam jikongkon miskin, padahal haji, umroh, sedekah itu perlu uang. Iki apa? Wong Islam jikon sugih ta jikon miskin ini? Ya, jikon sugih kan gitu ya, supaya bisa lunga haji. Nah ini kok minta miskin begini. Ya. Dilanjutkan hadis ini, wa inna ashqal ashqiyai man ijtama alaihi faqud dunya wa adzabul akhirah. Sesungguhnya orang yang paling celaka yaitu orang yang apabila terkumpul di dunia ia fakir, di akhirat ia disiksa. Apa bedanya miskin sampai fakir itu? Kan begitu, ngapunten. Menurut lughah, miskin itu tunduk, fakir itu butuh. Jadi di sini dijelaskan bahwa maksud hadis Allahumma ahyini miskinan, ya Allah
Jadi hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, itu maksudnya begini, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan tawadhu, ya, dalam keadaan khusyuk. Jadi miskin itu artinya tawadhu dan khusyuk, bukan miskin harta benda. Jadi maksudnya ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan tawadhu dan khusyuk. Matikanlah aku dalam keadaan tawadhu dan khusyuk. Kumpulkanlah aku besok dengan rombongan orang yang tawadhu dan khusyuk. Itu maksudnya. Lanjut hadis, dan sesungguhnya orang yang paling celaka adalah apabila ada orang yang terkumpul atasnya fakir dunia, yaitu butuh dunya dan adab di akhirat. Itu orang yang paling celaka. Dunya wis gak duwe dunya, akhirat kena siksa. Ya, dunia melarat Pak, ya, akhirat kena siksa, itu paling celaka. Ya, oleh karena itu ayo kapan-kapan dungo ini Pak ya, wani enggak lah, enggak ada kalau sing ngamini kok. Ya Allahumma ahyini miskinan, ya, wa tawaffani miskinan, wa wahsyurni ghatan fi zumratil masakini. Amin. Oh, berarti orangnya hebat ini Pak. Ojo diamini, melarat temenan kan go. Ya, jadi coba aja nanti ya. Jadi ini maksudnya. Jadi bukan miskin itu tidak punya harta benda. Yang tidak punya harta benda itu namanya fakir. Fakir itu butuh. Ya, gak usah takut-takut nanti kalau ada doa ini. Tapi sing mimpin ya mikir-mikir dhisik lah nanti ya. Ono sing ngamini tagak, nek ono sing ngamini ya alhamdulillah ya. Karena kita itu kelihatan nek ono kata-kata miskin, itu image kita itu adalah kekurangan harta benda. Padahal lughah atau bahasa miskin itu adalah tunduk. Ya, tawadhu itu andap asal, ya, merendahkan diri dan khusyuk. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Nah, untuk umatnya ini dianjurkan kaya. Ya, kaya apa? Harta benda. Karena apa? Orang yang fakir itu ada istilah hampir-hampir orang yang fakir itu kufur. Ya, orang yang fakir itu kufur. Kalau nggak percaya begini, ada orang yang kekurangan makan, tidak bisa makan, tidak ada yang dimakan. Ngono ku ana sing nggawa Indomie sak dus. Yuk nek apa? Minggu melok aku ta nang di, ayo nang gereja umpamane ya. Itu pernah ngapunten di desa Sumber Tangkil Pak, Kecamatan Tirtoyudo. Nggak tahu kini ono sing Malang ta. Tirtoyudo itu Malang Selatan sana lah Pak. Saya itu KKN di sana 40 hari. Itu apa, di Ampel Gading ke sana, Dampit masih ke sana ya. Ada kaum Nasrani itu hanya 5 keluarga. Waktu tahun 92 si perang Irak sama Amerika itu loh Pak, saya masih ingat. Itu sudah punya uang 500 juta. Jadi tahun 92 itu punya uang 500 juta hanya 5 keluarga. Itu di-drop dari Jakarta. Ternyata waktu itu ada undang-undang tidak bisa mendirikan tempat ibadah kalau tidak ada tanda tangan 25 warga setempat. Jadi
kita orang 5 disiapkan untuk bentengi 25 keluarga ini. Jadi 1 orang 5 keluarga. Kadang-kadang bapak gak gelem tanda tangan, mbok kepengen Indomie, tanda tangan Pak. Ya, akhirnya alhamdulillah karena kita bentengi ya selama 40 hari ini, maka orang ini tidak ada yang tanda tangan, akhirnya tidak bisa mendirikan tempat ibadah. Jadi waktu itu aturannya mendirikan tempat ibadah apapun itu harus ada tanda tangan 25 keluarga. Dan itu 500 juta tahun 92 besar sekali Pak. Ya, wong saya 93 itu aja bikin masjid Untak. Ini ada yang dari Untak dah. Ya, itu habis 350 juta masjid Untak. Ya, itu disumbang oleh Pak Prabowo Sutejo. Ya, Pak Prabowo Sutejo itu ya. Itu 100 juta. Ya, waktu itu. Nah, jadi kalau 500 juta itu sudah besar sekali. Oleh karena itu orang Islam diharapkan juga tidak menjadi fakir atau miskin dunia. Ya sekemampuannya ya. Wis gak apa-apa fakir-fakir titik, wong aku ngikuti hadis ini, ndongaku yo ngene. Ndak begitu. Ya, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, solihah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya Allah kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, solihah. Ya Allah kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh, solihah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.